Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah nama Sang Pencipta langit dan bumi dan Sang Pemilik surga, umat Nasrani dan Islam itu sama? Saudara-saudara, perbedaan antara nama Sang Pencipta umat Islam dan Nasrani itu tidak sama. Kalau Islam, nama Sang Penciptanya adalah Allah. Yang dibaca umat Nasrani, Allah. Dapat kita baca di Quran surat 1 Al-Fatihah ayat yang pertama. Sedangkan umat Nasrani, nama Sang Penciptanya adalah Yahweh. Dapat kita baca di Keluaran 3 ayat 15, Yesaya 42 ayat 8, dan Yeremia 32 ayat 20. Jadi saudara-saudara, nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga antara umat Islam dan umat Nasrani itu berbeda. Tidak sama saudara-saudara. Tidak sama. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 hal yang Tuhan lakukan saat kita tidur. Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada 3 hal yang Tuhan kita Bapak Yahweh lakukan pada saat kita tidur. Yang pertama adalah Tuhan menjagai kita. Amsal 3 ayat 25. Dan yang kedua, Tuhan memberkati kita saat kita tidur. Dapat kita baca di Mazmur 27 ayat 2. Dan yang ketiga adalah Tuhan mengajar kita pada saat kita tidur. Dapat kita baca di Mazmur 16 ayat 7. Itulah yang Tuhan lakukan, Bapak Yahweh lakukan pada saat kita tidur. Jadi ada 3 hal yang Tuhan lakukan di saat kita tidur, saudara-saudara, yaitu Tuhan menjagai kita, yang kedua Tuhan memberkati kita saat kita tidur, dan yang ketiga adalah Tuhan mengajar kita pada saat kita tidur. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa umat Nasrani dan umat Islam bermusuhan? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita ini sebangsa dan setanah air, yaitu Indonesia. Dan seharusnya kita harus saling bergandengan tangan saja untuk memajukan negara dan bangsa yang kita cintai ini bersama-sama. Dan saudara-saudara, kecurigaan umat Islam terhadap umat Nasrani karena adanya penyatuan nama sesembahan, di mana nama Allah yang dibaca oleh umat Nasrani Allah dipakai oleh kedua agama besar ini. Dan saudara-saudara, coba jika masing-masing berjalan di relnya masing-masing. Umat Islam dengan Allah dan Muhammad sebagai nabinya, sedangkan umat Nasrani dengan Yahweh dan Yesua Mashiach sebagai juru selamatnya, dan dalam bimbingan Roh Kodes atau Roh Kudus, tentu tidak bermasalah lagi karena tidak saling bersinggungan. Dan hal itu saudara, karena memang Islam dan Nasrani itu berbeda, dan perbedaan itu banyak sekali. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 hal yang Tuhan lakukan saat kita tidur. Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada 3 hal yang Tuhan kita Bapak Yahweh lakukan pada saat kita tidur. Yang pertama adalah Tuhan menjagai kita. Amsal 3 ayat 25. Dan yang kedua, Tuhan memberkati kita saat kita tidur. Dapat kita baca di Mazmur 27 ayat 2. Dan yang ketiga adalah Tuhan mengajar kita pada saat kita tidur. Dapat kita baca di Mazmur 16 ayat 7. Itulah yang Tuhan lakukan, Bapak Yahweh lakukan pada saat kita tidur. Jadi ada 3 hal yang Tuhan lakukan di saat kita tidur, saudara-saudara, yaitu Tuhan menjagai kita, yang kedua Tuhan memberkati kita saat kita tidur, dan yang ketiga adalah Tuhan mengajar kita pada saat kita tidur. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah wujud Sang Pencipta di dalam kepercayaan umat Islam dan Nasrani itu sama? Saudara-saudara, wujud Sang Pencipta di dalam kepercayaan umat Islam dan Nasrani itu berbeda. Kalau di Islam, saudara-saudara, wujud Sang Penciptanya itu, Allah itu, wujud Sang Penciptanya itu dalam bentuk zat. Jadi Allah itu dalam wujud zat. Kalau di dalam agama Islam, dapat kita baca di Quran surat 10 Yunus ayat 3 dan Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 27. Dan umat Nasrani itu wujud Sang Penciptanya adalah roh adanya. Jadi Yahweh itu roh adanya, saudara-saudara. Dapat kita baca di Yohanes 4 ayat 24. Jadi saudara-saudara, wujud Sang Pencipta umat Islam dan Nasrani itu
wujud Sang Pencipta, umat Islam dan Nasrani berbeda. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan nama perantara umat Islam dan Nasrani. Jadi saudara-saudara, perbedaan nama perantara umat Islam dan Nasrani itu, kalau umat Islam perantaranya antara manusia dengan Allah adalah Muhammad sebagai nabi besarnya. Sedangkan bagi umat Nasrani, hubungan antara Yahweh dengan manusia melalui Yesus HaMashiach, yang adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Jadi saudara-saudara, perbedaan nama perantara umat Islam dan Nasrani itu berbeda, tidak sama. Kalau bagi umat Islam, perantara antara manusia dengan Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan umat Nasrani itu hubungan perantaraannya adalah Yesus HaMashiach, yang adalah Yahweh sendiri, Bapak Yahweh sendiri. Sekian, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan neraka di dalam kepercayaan umat Islam dan Nasrani. Kalau di dalam umat Islam, neraka itu penuh dengan wanita-wanita, saudara-saudara. Dapat kita baca di hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Jadi saudara-saudara, di dalam kepercayaan umat Islam, neraka itu penuh dengan wanita. Di dalam hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Dan bagi umat Nasrani, neraka itu tempatnya orang-orang jahat dan tempat kenajisan. Dapat kita baca di Yesaya 66 ayat 24. Itulah saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, perbedaan antara neraka Islam dan neraka dalam kepercayaan umat Nasrani. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan pemahaman istilah kafir dalam kepercayaan Islam dan Nasrani. Saudara-saudara, pemahaman istilah kafir dalam Islam itu sesuai dengan Al-Quran. Bagi Islam, istilah kafir sesuai dengan Al-Quran, yang disebut dengan orang kafir itu adalah selain Islam, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran di dalam kepercayaan Islam itulah yang disebut kafir. Tetapi di dalam umat Nasrani, sesuai dengan kitab Torah, Ketuvim, dan Wihafris Hakadasa, selain Yahudi itu kafir atau goyim. Jadi dalam kepercayaan Nasrani, selain orang Yahudi itu kafir atau goyim. Namun saudara-saudara, Yesus HaMashiach menjadikan goyim atau kafir yang beriman kepada Yesus HaMashiach menjadi bangsa pilihan Elohim juga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 hal yang Tuhan lakukan saat kita tidur. Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada 3 hal yang Tuhan kita Bapa Yahweh lakukan pada saat kita tidur. Yang pertama adalah Tuhan menjagai kita. Amsal 3 ayat 25. Dan yang kedua, Tuhan memberkati kita saat kita tidur. Dapat kita baca di Mazmur 27 ayat 2. Dan yang ketiga adalah Tuhan mengajar kita pada saat kita tidur. Dapat kita baca di Mazmur 16 ayat 7. Itulah yang Tuhan lakukan, Bapa Yahweh lakukan pada saat kita tidur. Jadi ada 3 hal yang Tuhan lakukan di saat kita tidur, saudara-saudara, yaitu Tuhan menjagai kita, yang kedua Tuhan memberkati kita saat kita tidur, dan yang ketiga adalah Tuhan mengajar kita pada saat kita tidur. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 hal yang Tuhan lakukan saat kita tidur. Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada 3 hal yang Tuhan kita Bapa Yahweh lakukan pada saat kita tidur. Yang pertama adalah Tuhan menjagai kita. Amsal 3 ayat 25. Dan yang kedua, Tuhan memberkati kita saat kita tidur. Dapat kita baca di Mazmur 27 ayat 2. Dan yang ketiga adalah Tuhan mengajar kita pada saat kita tidur. Dapat kita baca di Mazmur 16 ayat 7. Itulah yang Tuhan lakukan, Bapa Yahweh lakukan pada saat kita tidur. Jadi ada 3 hal yang Tuhan lakukan
di saat kita tidur, saudara-saudara, yaitu Tuhan menjagai kita. Yang kedua, Tuhan memberkati kita saat kita tidur, dan yang ketiga adalah Tuhan mengajar kita pada saat kita tidur. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa umat Nasrani dan umat Islam bermusuhan? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita ini sebangsa dan setanah air, yaitu Indonesia. Dan seharusnya kita harus saling bergandengan tangan saja untuk memajukan negara dan bangsa yang kita cintai ini bersama-sama. Dan saudara-saudara, kecurigaan umat Islam terhadap umat Nasrani karena adanya penyatuan nama sesembahan, di mana nama Allah yang dibaca oleh umat Nasrani Allah dipakai oleh kedua agama besar ini. Dan saudara-saudara, coba jika masing-masing berjalan di relnya masing-masing. Umat Islam dengan Allah dan Muhammad sebagai nabinya, sedangkan umat Nasrani dengan Yahweh dan Yeshua Mashiach sebagai juru selamatnya, dan dalam bimbingan Roh Kodes atau Roh Kudus, tentu tidak bermasalah lagi karena tidak saling bersinggungan. Dan hal itu saudara, karena memang Islam dan Nasrani itu berbeda, dan perbedaan itu banyak sekali. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah nama Sang Pencipta langit dan bumi dan Sang Pemilik surga, umat Nasrani dan Islam itu sama? Saudara-saudara, perbedaan antara nama Sang Pencipta umat Islam dan Nasrani itu tidak sama. Kalau Islam, nama Sang Penciptanya adalah Allah, yang dibaca umat Nasrani Allah. Dapat kita baca di Quran surat 1 Al-Fatihah ayat yang pertama. Sedangkan umat Nasrani, nama Sang Penciptanya adalah Yahweh. Dapat kita baca di Keluaran 3 ayat 15, Yesaya 42 ayat 8, dan Yeremia 32 ayat 20. Jadi saudara-saudara, nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga antara umat Islam dan umat Nasrani itu berbeda. Tidak sama, saudara-saudara. Tidak sama. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah wujud Sang Pencipta di dalam kepercayaan umat Islam dan Nasrani itu sama? Saudara-saudara, wujud Sang Pencipta di dalam kepercayaan umat Islam dan Nasrani itu berbeda. Kalau di Islam, saudara-saudara, wujud Sang Penciptanya itu Allah, itu wujud Sang Penciptanya itu dalam bentuk zat. Jadi Allah itu dalam wujud zat. Kalau di dalam agama Islam dapat kita baca di Quran surat 10 Yunus ayat 3 dan Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 27. Dan umat Nasrani itu wujud Sang Penciptanya adalah roh adanya. Jadi Yahweh itu roh adanya, saudara-saudara. Dapat kita baca di Yohanes 4 ayat 24. Jadi saudara-saudara, wujud Sang Pencipta umat Islam dan Nasrani itu, wujud Sang Pencipta umat Islam dan Nasrani berbeda. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan nama perantara umat Islam dan Nasrani. Jadi saudara-saudara, perbedaan nama perantara umat Islam dan Nasrani itu, kalau umat Islam perantaranya antara manusia dengan Allah adalah Muhammad sebagai nabi besarnya. Sedangkan bagi umat Nasrani, hubungan antara Yahweh dengan manusia melalui Yeshua Mashiach, yang adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Jadi saudara-saudara, perbedaan nama perantara umat Islam dan Nasrani itu berbeda, tidak sama. Kalau bagi umat Islam, perantara antara manusia dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Nasrani itu hubungan perantaraannya adalah Yeshua Mashiach, yang adalah Yahweh sendiri, Bapak Yahweh sendiri. Sekian, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan neraka di dalam kepercayaan umat Islam dan Nasrani. Kalau di dalam umat Islam, neraka itu penuh dengan wanita-wanita, saudara-saudara. Dapat kita baca di hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Jadi saudara-saudara, di dalam kepercayaan umat Islam neraka itu penuh dengan wanita. Dalam hadis Sahih Muslim 2357 sampai 2358. Dan bagi umat Nasrani, neraka itu
tempatnya orang-orang jahat dan tempat kenajisan. Dapat kita baca di Yesaya 66 ayat 24. Itulah saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, perbedaan antara neraka Islam dan neraka dalam kepercayaan umat Nasrani. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan pemahaman istilah kafir dalam kepercayaan Islam dan Nasrani. Saudara-saudara, pemahaman istilah kafir dalam Islam itu sesuai dengan Al-Quran. Bagi Islam, istilah kafir sesuai dengan Al-Quran. Yang disebut dengan orang kafir itu adalah selain Islam, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran di dalam kepercayaan Islam itulah yang disebut kafir. Tetapi di dalam umat Nasrani, sesuai dengan kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Wihafris Hakadasa, selain Yahudi itu kafir atau goyim. Jadi dalam kepercayaan Nasrani, selain orang Yahudi itu kafir atau goyim. Namun saudara-saudara, Yeshua HaMashiach menjadikan goyim atau kafir yang beriman kepada Yeshua HaMashiach menjadi bangsa pilihan Elohim juga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan surga Islam dan Nasrani. Kalau umat Islam, di surga itu terdapat bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Quran surat 37 ayat 4 ayat 48. Dan juga ada bidadari-bidadari yang sebaya umurnya. Quran surat 38 ayat 52. Dan juga ada bidadari yang bermata jeli di dalam Quran surat At-Tur ayat 20 dan Quran surat Al-Waqiah ayat 22. Dan surga Islam juga itu ada berisi bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Juga ada bidadari yang cantik jelita putih bersih di pinggir dalam rumah. Tertulis dalam Quran surat 55 Ar-Rahmat ayat 72. Dan bagi umat Nasrani, surga itu tempat kebahagiaan orang yang mati di dalam Tuhan Yesus HaMashiach, Wahyu 14 ayat 3, dan tempat penuh kemuliaan, Wahyu 18 ayat 1, Wahyu 2 ayat 11. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan Isa dan Yesus. Saudara-saudara, Isa dan Yesus itu berbeda, jadi jangan dicampur adukan atau disama-samakan. Dan di dalam kitab suci berbahasa Arab, namanya bukan Isa tapi Yahshua, karena orang Arab tidak mengenal vokal E, jadi mereka membacanya Yahshua. Dan saudara, Isa itu tidak mati dalam Quran surat 4 An-Nisa 157, sedangkan Yesus HaMashiach itu mati dan bangkit. Dapat kita baca di Matius 27 ayat 38 dan Matius 28 ayat 6. Dan Nabi Isa itu hanya utusan Allah seperti nabi-nabi yang lain. Quran surat 33 Al-Asad ayat 7. Namun bagi umat Nasrani, Yeshua itu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Yohanes 8 ayat 24 dan Yohanes 10 ayat 30 dan lain-lain. Dan Islam itu Isa lahir di bawah pohon kurma. Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan bagi umat Nasrani, Yeshua itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Lukas 2 ayat 7. Itulah perbedaan Isa dan Yeshua. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 berbunyi, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Itulah bunyi Yudas 1 ayat 6. Sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu, saudara-saudara, itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman untuk disiksa nanti di sorga bersama dengan manusia-manusia yang tidak di dalam Tuhan. Manusia-manusia yang mati binasa akan disiksa bersama para malaikat-malaikat yang membangkang terhadap Tuhan kita Bapa Yahweh. Sekian, Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah sebagian malaikat diikat menunggu hari penghakiman? Saudara-saudara, di sini saya mau memberitahukan bahwa benar bahwa sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Dan sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman itu
dapat kita baca di Yudas 1 ayat 6, di mana di Yudas 1 ayat 6 itu berbunyi, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Yudas 1 ayat 6. Jadi saudara-saudara, saat ini ada sebagian malaikat itu diikat dengan rantai atau dibelenggu untuk menunggu hari penghakiman, untuk dihakimi atau diberi hukuman di neraka. Seperti manusia yang salah dihukum di neraka. Sekian sampai. Salam alaikum, damai sejahtera. Apakah malaikat melakukan dosa juga? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu bisa melakukan dosa juga atau dapat melakukan dosa juga. Dan Lucifer itu telah melakukan dosa di sorga dengan kesombongannya, mau menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga. Sehingga Bapa Yahweh itu marah dan mengusir Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu dari sorga, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, malaikat itu bisa berbuat dosa atau bisa melakukan dosa, dan dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Di mana 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkannya ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Sekian, sampai jumpa. Salam alaikum, damai sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi saudara-saudara, malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Apakah malaikat bisa juga melakukan dosa? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa juga melakukan dosa. Bukan hanya manusia yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer telah diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan, karena kesombongannya mau menyamai atau menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sehingga Lucifer diusir dari sorga. Dan saudara-saudara, malaikat itu dapat berbuat dosa atau melakukan dosa, itu dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bisakah malaikat melakukan dosa? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa atau dapat juga melakukan dosa. Jadi bukan manusia saja yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer itu diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan dengan ingin menyamai bahkan menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yahweh itu marah dan Lucifer itu diusir dari sorga. Dan malaikat itu bisa berbuat dosa dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan, bahwa bukan lagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka, yang telah diutus dari sorga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk mengetahuinya. Jadi saudara-saudara, di ayat ini, di ayat 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa
malaikat itu tidak maha tahu. Dan saudara-saudara, meskipun malaikat itu bisa menyamar seperti manusia juga, tetapi malaikat itu tidak maha tahu. Dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita, Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati.